Di dalam nama Yesus kami terima berkat firman pagi ini. Amin. Silakan Pak Yeye. Selamat pagi. Saudara, saya sangat sukacita di pagi yang indah ini. Karena setiap kali kita memuji membesarkan nama Tuhan, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Setiap hari kita bergaul, membangun hubungan dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau kita menguduskan diri kita, tiap hari kita dekat dengan Tuhan, tiap hari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi seperti Tuhan. Itu pun janji Tuhan. Setiap orang yang taat dan setia kepadanya akan menerima mujizat demi mujizat. Kalau Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita berbicara pagi ini tentang walking with Jesus, berjalan bersama Yesus. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang berjalan bersama Yesus, berarti kita yakini atau kita aminkan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita menyadari bahwa setiap langkah kita ada Yesus bersama-sama dengan kita. Setiap sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan jika kita berpikir hal sampai demikian, maka kita adalah orang yang menikmati keberhasilan demi keberhasilan. Banyak tantangan yang kita temukan ikut Yesus. Bukan kita ikut Yesus lalu kita tidak ada masalah. Pasti ada proses. Setiap orang yang percaya pada Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus, dia hadapi proses. Tapi dengan setia dia mengikuti Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menuntun langkahnya sampai dia keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang kekasih, kalau saya masih ingat, saya suka masuk gereja lama, zaman saya masih di GPIB dulu. Setiap kali akhir ibadah selalu pemimpin atau pendeta akan mengatakan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Seringkali. Dan itu menjadi kekuatan dalam waktu saya masih pemuda. Saya sangat senang dengan atau ingat kata-kata itu. Sebab dikatakan kalau kita melakukan firman Tuhan, maka itulah letak kekuatan kita. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan, di situ terletak kekuatan kita. Nah, pagi ini kita mau berbicara tentang berjalan bersama Yesus. Setiap hari kita mau berjalan bersama Yesus. Dimanapun kita berada, pastikan ada Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, saya mau mengajak kita lihat firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya ke-40. 10 ayat kita baca agak cepat. Ya, dikatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan keadaannya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Stop sebentar dulu, dengarkan baik-baik. Kita dengar apa kata Tuhan Yesus. Pada dalam waktu pelayanan, bukan saja pelayanan yang dia perhatikan, bukan saja jiwa-jiwa yang memang harus diselamatkan dia perhatikan, tetapi dia perhatikan pengikutnya atau para rasul untuk istirahat biar dapat kekuatan baru. Saya mengucap syukur ke beberapa waktu yang lalu,
sharing, dia bicara tentang kesehatan. Nah, ini kesehatan paling penting. Jika kita sungguh-sungguh sehat dalam hati dan pikiran kita, sehat tubuh jasmani kita, maka kita akan lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Ayat selanjutnya, tetapi pada waktu mereka bertolak, ayat 33, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat mendahului mereka. Perhatikan ayat 34. Tolong saya minta ayat 34 dinaikkan. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah yang mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di tempat mereka, di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, jawab Yesus kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, stop sebentar. Waktu murid-murid datang kepada Yesus, memberitahukan yang ikut mereka itu 5.000 laki-laki. Tercatat 5.000 laki-laki, belum ikut catat perempuan. Kalau boleh jujur, di ibadah, setiap ibadah, laki-laki dan wanita, pria dan wanita, biasanya lebih banyak wanita. Oke dah, kali ini kita ada wanita, belum campur anak-anak, berarti lebih 10.000 orang. Lebih 10.000 orang dikatakan. Makanya waktu para rasul datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus, suruh mereka pergi. Saya tahu panitianya tidak punya dana untuk konsumsi. Ya kan? Kadang-kadang kita kalau acara besar-besaran yang menjadi pokok utama adalah dana untuk konsumsi, dana untuk keamanan, dana untuk segala sesuatu. Nah, waktu mereka datang ke Yesus, pertanyaannya, mereka salah apa enggak? Kalau mau bilang enggak salah, ya salah. Kenapa? Kalau mau bilang salah juga enggak salah. Kenapa? Mereka datang kepada Yesus karena mereka melihat keadaan dan mereka mengukur dengan diri mereka. Ini. Mereka lupa ada Yesus bersama-sama mereka. Waktu mereka melihat keadaan begini, banyak orang yang ada di sekitar mereka, banyak sekali orang yang ada di sekitar mereka, membuat mereka takut, membuat mereka ragu, nanti orang ini makan apa, nanti orang ini bagaimana, suruh mereka pergi supaya mereka bisa beli makanan di kampung-kampung. Salahkah mereka? Saudaraku yang kekasih, kadang-kala kita berjalan dengan Tuhan, tapi kita lupa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kadang-kala kita walking with Jesus, tapi kita lupa. Kalau ada Tuhan, artinya ada kuasanya bersama-sama dengan kita. Saya yakin sekali seperti itu. Kalau ada Tuhan bersama-sama kita, artinya ada kuasanya bersama-sama dengan kita. Waktu murid-muridnya mengeluh seperti itu, dia datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Lalu dikatakan, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Jawabannya bagus, pertanyaan usulnya bagus. Tapi usul ini adalah usul yang kurang yakin bahwa dia berjalan dengan siapa. Usul seperti ini sangat manusiawi.
Karena kita sendiri punya pengalaman. Kalau kita buat KKR yang hadir 1.000 orang aja kita pusing 7 keliling. Yang hasil hadir 2.000, 3.000 orang kita pusing. Memikirkan bagaimana ke transportasi dan lain-lain. Dan murid-muridnya melihat seperti ini. Dan waktu mereka berkata kepada Yesus, suruh mereka pulang. Apa kata Yesus di ayat 37? Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Saya kira waktu mereka mendengar itu, kaget mereka. Makanya mereka katakan, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan? Mereka pusing, langsung dananya tersusun di kepala. Kalau orang memikirkan sesuatu, lalu dana yang mulai dia pikirkan, mujizat sudah mulai tertutup. Nah, enggak salah. Tapi harusnya kita pikir dengan siapa kita berbicara. Kalau kita yakin Yesus, artinya kita nggak perlu takut dengan apa yang terjadi. Ada Tuhan yang tiap langkah kita dituntun olehnya. Dituntun olehnya. Saudaraku yang kekasih, lalu ayat selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Berapa banyak roti yang ada padamu? Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa, kata Yesus. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Waktu mereka bawa 5 roti dan 2 ikan, Yesus menghadap ke langit, memecah-mecahkan roti itu, mengucap syukur, membagikan roti itu. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Maka 5.000 orang laki-laki itu makan dan sisanya 12 bakul penuh, belum termasuk ikan. Saudara bisa bayangkan, dari 5 roti yang biasa-biasa saja, Tuhan ubahkan menjadi 12 bakul penuh. 12 bakul penuh dibuat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di pagi yang indah ini. Tuhan tidak pernah habis cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Kita lihat poin selanjutnya. Kalau kita menyadari hal ini dan kita melihat bahwa berjalan bersama Yesus tetapi tidak percaya, ini yang terjadi pada murid-murid Yesus. Poin ini dikatakan mereka berjalan tetapi mereka tidak percaya. Jadi mereka mengeluh ketakutan. Dan poin kedua dikatakan, kalau kita melihat Yesus dan kita berjalan bersama Yesus, kita tempatkan Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Kalau tadi Yesus berjalan dikelilingi oleh 5.000 orang laki-laki mengikutnya, di sini masalahnya lain lagi yang dihadapi murid Yesus. Mereka mengajak Yesus berjalan bersama-sama. Awalnya Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Itu Yesus yang ajak. Terus poin selanjutnya, mereka yang ambil alih perjalanan. Dan waktu mereka mengambil alih perjalanan, maka badai taufan itu datang. Badai dan taufan itu datang. Waktu badai dan taufan itu datang, Yesus di mana? Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur. Alkitab mencatat seperti itu. Artinya, kalau kamu mau atur, silakan kamu atur. Biarkan Tuhan Yesus tidur. Dengan waktu mereka membangunkan Yesus, seketika Yesus menghardik badai dan taufan itu. Diam dan tenang. Seketika itu, gelombang badai menjadi tenang. Nah, saudaraku yang saya kasihi, saya percaya bahwa dalam hidup kita, kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah. Satu kisah yang saya tertarik, saya mau bacakan cerita untuk kita sharing, untuk kita pagi ini adalah satu orang murid Yesus. Dia sangat setia dengan Tuhan Yesus. Setiap kali Yesus mengajar,
Dia mesti ada duduk bersama-sama dengan Yesus. Setiap kali Yesus mengajar, dia mendengar istilah katanya. Dia belajar deka dengan guru yang mengajar dia adalah guru yang maha guru yang mengajarkan dia. Hebat, kalau dikatakan hebat, hebat banget. Tetapi kita lihat selanjutnya. Dia lebih kuat mana? Pengajaran yang masuk di dalam dirinya kuat atau tantangan yang terjadi di dalam dia lebih kuat. Baru di sini dikatakan mendengar namun tidak menaati. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan pengajaran Tuhan Yesus tetapi tidak menaati. Namanya Yudas. Yudas dikatakan dia orang yang sungguh-sungguh, murid yang rasul yang dikatakan dia berhasil dalam pelayanannya. Tetapi kegagalan Yudas adalah dia gagal ketika dia melihat harta kekayaan. Dia gagal ketika dia menyaksikan harta yang ada di depannya. Kalau dikatakan dulu, janganlah kamu, Yesus berkata, Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mencukupkan, apa dikatakan, kalau janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harusnya Yesus berkata demikian. Yesus mengajar demikian. Ada Yudas. Tapi Alkitab mencatat Yudas sangat tamak. Dia tidak tahan jika melihat hartanya. Jalan bersama Yesus, tapi tidak taat kepada pesan atau janji Tuhan. Jalan bersama Yesus, tetapi dia tidak taat. Saya boleh jujur katakan pada saudara, kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Kita tahu Yesus dapat merubah segala sesuatu. Dia rubah. Yesus dapat merubah. Saya punya pengalaman yang sangat indah dan saya tidak pernah melupakannya. Satu ketika kami mau pergi gereja. Waktu itu kami naik kendaraan sudah telat. Kami tidak mau masuk gereja terlambat. Jadi kami minta supirnya untuk lebih cepat sedikit. Tapi supirnya bukan lebih cepat sedikit. Dia ngebut banget. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depan. Waktu mobil berhenti di depan, saudara tahu apa yang terjadi? Saya cuma teriak satu nama Yesus dan Tuhan Yesus. Saya hanya bicara teriak seperti itu. Tiba-tiba muka saya itu terlempar sampai depan kaca. 1 senti lagi muka saya kena kaca mobil. Karena saya duduk di samping sopir. Terus tiba-tiba ada yang menarik ke belakang. Dan di situ saya sadar kuasa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun juga, pastikan ada Yesus bersama dengan kita. Dalam keadaan sukacita, pastikan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan krisis, pastikan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan apapun juga, pastikan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sebab walking with Jesus, berjalan bersama Yesus adalah sukacita yang senantiasa menyertai langkah kita. Jangan coba-coba takut, jangan saudara takut untuk hal itu. Karena Yesus kuasanya lebih dari segala-galanya. Yesus kuasanya lebih dari segala-galanya. Kalau kita percaya maka mujizatnya terjadi. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, ada Yesus. Ada Yesus.
Yesus yang setia itu ada bersama-sama dengan saudara. Yesus tidak pernah berubah setia. Boleh jujur, kita yang sering kali berubah setia. Kita yang sering kali berubah setia. Yesus tidak pernah berubah setia. Dan Yesus adalah Tuhan yang memegang janjinya. Kalau kita setia, Yesus lebih setia lagi. Kalau kita taat, Yesus lebih taat lagi pada kita. Mari kita menyadari bahwa melangkah berjalan bersama-sama dengan Yesus adalah hal yang luar biasa yang harus terjadi di dalam hidup kita. Melangkah atau berjalan, walking with Jesus adalah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita mungkin tidak punya harta, tidak punya rumah yang mewah, tidak punya banyak harta, enggak punya. Tapi kita punya Yesus, itu lebih dari segala-galanya. Kita punya Yesus, itu lebih dari segala-galanya. Kita punya Yesus, itu lebih dari segala-galanya. Saya mendidik diri saya. Saya sangat mendidik diri saya, didik. Setiap kali saya jalan di jalanan, kemana saja saya berada, Tuhan, saya berdoa, Tuhan temukan orang untuk saya bisa doakan orang itu. Saya nggak kenal, kalau saya kenal tidak perlu saya bicarakan, saya tidak kenal. Dan saya doa. Kemarin terakhir saya di rumah sakit, saya periksa ke rumah sakit, kontrol. Ada bapak, ibu, dan anak duduk. Saya lihat wajah ini, saya lihat wajah yang harus didoakan. Lalu saya ngomong, sakit apa? Ibunya mukanya sedih sekali. Terus ibunya bilang, bukan saya yang sakit, Pak. Siapa? Anaknya, dia tunjuk anaknya. Saya sakitnya sakit apa? Kata anaknya. Tulang belakang saya miring, Pak. Kata dia bilang. Saya miring, iya. Terus kamu gimana? Kamu takut? Takut sekali, Pak. Kamu percaya tulang itu punya siapa? Dia diam dengar saya. Tulang itu punya Tuhan. Harusnya kau datang ke Tuhan, minta Tuhan luruskan tulang itu. Terus saya lagi ngomong seperti ini, nomor saya dipanggil. Jadi saya berpisah dengan orang itu. Tapi hati saya tetap ada. Saya mau mendukung mereka. Kalau kapan-kapan Tuhan pertemukan saya kembali. Saudara, di mana saja kita berada, sempatkan waktu untuk ceritakan sekelilingmu. Yesus itu Tuhan. Di mana saja kita berada. Jangan alihkan fokus kita. Fokus kita ada di dunia yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Keadaan dunia yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Pastikan kita fokus kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi pengharapan lain. Kalau boleh jujur, kita punya waktu terakhir saat ini. Waktu-waktu yang tinggal sebentar lagi. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Tapi mau atau tidak mau, Tuhan akan datang. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Kesaksian dari seorang pengusaha sukses di Amerika bernama David Green. Dia sangat-sangat berhasil. Dia sukses sekali. Tetapi hidupnya sederhana. Dan moto dia lebih utamakan Tuhan daripada uang. Ada lagi pengusaha kayak gini. Dia katakan dia lebih utamakan Tuhan daripada uang. Dalam kesaksiannya dia dipuji-puji orang. Dia dipuji-puji orang. Dipuji-puji dan dilihat hebat dan hebat. Coba saya belajar cari siapa dia ini. Anak siapa dia ini. Waktu saya lihat anak siapa dia ini. Ternyata ayahnya seorang gembala sidang di satu kota di Amerika. Dengan 50 orang jemaat. Ayahnya setia mengembalakan 50 orang jemaat. Dengarkan baik-baik. Anaknya menyenangkan hati Tuhan. Anaknya hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka keluarganya diberkati Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang saya kasihi.
kita belajar dari David Ring. Pastikan ada Yesus dalam hidup kita. Pastikan Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Pastikan Yesus menyertai langkah hidup kita. Dan kita akan melihat setiap hari mujizatnya terjadi. Setiap hari mujizatnya terjadi. Gak usah mikir yang mulu-mulu. Kita hidup aja itu anugerah. Tidak usah pikir yang berkat yang besar. Tidak perlu. Kita bisa hidup aja anugerah. Saudara bangun pagi bisa breakfast, anugerah. Saudara bisa hidup satu hari sampai malam, itu anugerah. Bangun pagi usahakan mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan. Dan mau tidur malam pun mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan siapkan hatimu. Setiap hari saudara menyenangkan hati Tuhan, maka perjalananmu bersama Yesus semakin hari semakin indah. Perjalananmu bersama Yesus semakin hari semakin indah. Kita mengucap syukur, pastikan hidup kita semakin indah karena penyertaan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Saudara serius, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Jangan pernah takut atau jangan bimbang. Jangan bimbang dengan keadaan dunia saat ini. Jangan takut dengan apapun berita demi berita yang kita dengar. Tapi percaya, setiap masalah pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Pastikan itu. Ada Tuhan bersama-sama kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Sucikan, kuduskan setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu kehormatan, menjadi satu harapan yang sungguh indah bagi kita. Tuhan berkati kami, sucikan, kuduskan kami. Biar hari-hari ini kami nikmati. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di negara kami. Setiap orang yang ada di negara kami ini, kami mau menjadi berkat. Bahwa Tuhan ada bersama-sama kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa untuk setiap rumah tangga dalam Morning Chapel ini. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, letakkan tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau menolong anak-anakmu ini. Kau menjamah dia sehingga dia dapat keluar dari masalahnya. Coba pertolongan Tuhan pasti bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga anak-anakmu yang sakit, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kami. Kami berjalan bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus kuasanya lebih besar dari segala-galanya. Aku mengucap syukur memberkati pertemuan yang indah ini. Bahwa kami tahu Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Cara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan yang besar itu menyertai kehidupan. Anugerah Tuhan yang besar itu tidak pernah jauh dari engkau. Aku memberkati keluarga demi keluarga. Biar hidupmu semakin indah. Penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup. Dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Oke. Terima kasih Pak Yai.